Halo Brofis, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan masih main ikan terus ya. Nah, di segmen kali ini gue mau coba menjelaskan secara singkat apa itu media biologis atau rumah bakteri. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita kenali dulu siapa yang tinggal di rumah bakteri, yaitu tentunya adalah si bakteri tersebut. Nah, bakteri yang kita bahas di sini adalah bakteri baik tentunya, yaitu bakteri nitrifikasi. Nah, bakteri ini merupakan bakteri aerob atau bakteri yang membutuhkan oksigen untuk dia tinggal. Nah, selain itu, bakteri ini membutuhkan amonia sebagai bahan makannya. Amonia ini diproduksi dari kotoran-kotoran ikan. Nah, amonia ini adalah zat yang berbahaya kalau tidak diurai. Karena itu kita membutuhkan bakteri nitrifikasi ini untuk mengurainya. Nah, dan yang ketiga, bakteri ini membutuhkan tempat tinggal untuk dia hidup, untuk berkembang biak. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang, yaitu rumah bakteri tersebut. Nah, rumah bakteri tersebut itu ada banyak. Ada yang murah, ada yang mahal, ada yang bentuknya ada yang dialami, ada yang buatan, ada banyak dia bentuknya. Nah, terus apa sih yang membedakannya antara si rumah bakteri murah dan rumah bakteri mahal ini, dan seberapa besar pengaruhnya nih? Mahal udah pasti baik nggak? Ya, banyak pertanyaan seperti itu. Nah, di video kali ini kita akan bahas satu persatu. Nah, ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan saat ingin memilih si media filter biologis ini. Syarat yang utama, dia tuh harus mudah dilewati air. Dia harus mempunyai flow yang baik. Karena si bakteri ini membutuhkan oksigen, maka oksigen itu lewat dari gas exchange, yaitu arus air yang melewati si bakteri tersebut. Nah, yang kedua, bahannya awet dan tahan lama. Yang ketiga, rumah bakteri tersebut tidak boleh merubah pH air, tidak boleh memiliki zat-zat yang berbahaya yang bisa merubah parameter air tersebut, tentunya kapur. Yang keempat yang harus diperhatikan adalah ekosistem di dalam akuarium, jumlah makhluk hidup yang ada di dalam akuarium Brofis di rumah. Oke, yang kelima, Brofis harus tahu berapa luas si media filter ini, si rumah bakteri tersebut. Nah, luasnya ini disebut SSA atau Specific Surface Area, atau nama lainnya juga bisa dibilang BSA, Bio Surface Area. Nah, si Specific Surface Area ini biasanya satuannya square feet per cubic feet atau meter persegi per meter kubik. Nah, artinya apa sih nih square feet per cubic feet? Nah, contohnya gini nih. Kalau misalkan ibarat kata si rumah bakteri itu kertas deh. Dia kan bentuknya padat nih kayak gini ya. Jadi kalau misalkan dia diluasin begini, nah ini tuh luasnya ini adalah luas permukaan yang dapat ditinggali oleh si bakteri tersebut. Nah, itu yang disebut juga Specific Surface Area, dalam bentuk kubik menjadi luas yang bisa ditinggali si bakteri. Nah, jadi kesimpulannya, jumlah bakteri nitrifikasi yang dapat tumbuh di sistem kalian hanya sebesar total SSA media kalian. Nah, lalu apa yang terjadi jika si bakteri nitrifikasi ini lebih sedikit daripada bakteri nitrifikasi yang dibutuhkan sama ekosistem kalian? Jelas amonianya akan meningkat, karena amonianya akan menumpuk lama-kelamaan menjadi bom amonia yang berbahaya untuk makhluk hidup yang tinggal di dalam akuarium teman-teman di rumah. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah semakin banyak rumah bakteri ini, maka jumlah bakteri pengurainya akan semakin banyak? Jawabannya enggak. Nah, katakanlah si rumah bakteri ini sebagai perumahan yang siap dihuni. Nah, bakteri calon penghuni ini adalah bakteri nitrifikasi ini. Nah, yang seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bakteri ini membutuhkan oksigen dan amonia sebagai bahan makanannya. Jadi kesimpulannya, bakteri yang bisa tumbuh hanya sejauh amonia yang dapat diproduksi oleh ekosistem di akuarium kalian. Nah, karena jumlah makanan yang tersedia hanya sejauh jumlah kotoran atau amonia yang diproduksi di dalam akuarium. Segitu tidak ada cukup makanan, bakteri ini pun akan mati, sehingga jumlah populasi mencapai titik equilibrium atau titik keseimbangan antara bakteri dan jumlah makanan yang tersedia, dan jumlah amonia yang diproduksi oleh ekosistem akuarium. Namun menyiapkan rumah bakteri lebih luas jauh lebih baik daripada kekurangan rumah bakteri yang bisa mengakibatkan amonia yang menumpuk kalau kita kekurangan bakteri nitrifikasi tersebut. Nah, terus gimana nih caranya kita tahu berapa banyak media filter, berapa banyak rumah bakteri yang kita butuhkan untuk akuarium kita? Di sini gue udah siapin rumus yang simple yang bisa teman-teman pakai. Nah, di sini gue bakal kasih 3 rumus simple. Yang pertama itu untuk mengetahui seberapa banyak amonia yang diproduksi oleh biolog kita. Yang kedua, berapa banyak SSA nih yang diperlukan untuk mengurai amonia tersebut. Dan yang ketiga, berapa masing-masing
masing-masing media filter yang dibutuhkan untuk akuarium kalian. Jadi Brofish nanti bisa tahu ceritanya Brofish butuh buat melihara satu ikan ini nih, butuh berapa banyak media filternya, tergantung sama media filter yang Brofish pilih nantinya. Nah, rumus yang pertama, rumus untuk mengetahui berapa banyak amonia yang diproduksi. Nah, rumus ini gue bagi menjadi dua. Yang pertama kita cari dulu nilai X-nya, yaitu caranya mengalihkan jumlah bobot ikan kita dikali 0,3 dan akhirnya kita dapat si nilai X tersebut. Nah, di sini gue kasih contoh. Gue melihara ikan arwana, beratnya 3 kilo nih. Berarti kan 3000 gram. Nah, 3000 gram dikali 0,3 kita dapat 900 X-nya. Nah, setelah itu X-nya ini dikali persen crude protein yang terkandung dalam pakan yang kita pakai. Kita ambil contohnya nih, pakan yang gue pakai contohnya 30% crude pointnya, lalu dikali 0,092. Jadi tadi kan X-nya dapat 900 nih. 900 dikali 30% dikali 0,092. Akhirnya dapat nilai 24,84 gram amonia per hari yang diproduksi sama arwana gue ini yang beratnya 3 kilo. Kemudian rumus kedua, cara mengetahui berapa jumlah SSA yang dibutuhkan untuk mengurai amonia tersebut. Caranya jumlah amonia yang diproduksi per hari dibagi 0,45. 0,45 ini adalah jumlah rata-rata yang dapat diolah oleh si bakteri nitrifikasi tersebut per feet square. Nah, tadi kan udah dapat nih amonia yang diproduksinya itu 24,84. Jadi 24,84 dibagi 0,45 dapat minimalnya 55,2 feet square rumah bakteri yang kita perlukan. Nah, ada baiknya kalau si minimal ini, jumlah minimal ini 55 dikali 2 dari jumlahnya. Karena semakin banyak rumah bakteri yang kita siapkan, itu lebih baik daripada kekurangan rumah bakteri. Jadi dapatlah angka 110 feet square SSA. Nah, dari 110 feet square SSA ini berapa banyak media filter yang harus kita gunakan. Contoh gue mau milih filter A. Kita pakai filter A, spesifikasinya 400 feet square per feet kubik. Nah, cara hitungnya tuh tinggal si 110 SSA yang dibutuhkan dibagi 400 SSA media filter dikali 10. Akhirnya kita dapat 2,75 liter. Nah, di sini kita tahu kita butuh 2,75 liter media filter A untuk satu ikan arwana 3 kg. Nah, jadi kira-kira gue butuh 3 liter filter untuk memelihara satu ikan gue itu yang beratnya 3 kilo. Jadi cukup paham lah ya buat cara ngitungnya. Nah, jadi tadi kita udah tahu nih gimana cara ngitung amonia diproduksi per hari, berapa SSA yang dibutuhkan, dan berapa banyak rumah bakterinya dibutuhkan nih dari SSA yang kita dapat tersebut nilainya. Nah, sekarang gue mau kasih 10 spesifikasi media filter yang bisa teman-teman gunakan sebagai bahan pertimbangan. Kita mulai aja. Yang pertama ada pumice atau batu apung. Batu apung ini SSA-nya 200 feet square per feet kubik. Dia memiliki massa densitas 100 gram sama dengan 300 ml. Jadi dalam 100 gram batu apung, dia memiliki volume 300 ml dengan harganya 9.800 per 1 kilonya. Jadi perhitungan harga per liternya kira-kira 3.300 buat dapat 1 liter. Kira-kira teman-teman butuh berapa liter nih batu apung buat ikan di rumah? Lanjut ke rumah bakteri yang kedua, karang jahe. Nah, SSA-nya ini 200 feet square per feet kubik. Massa densitasnya 100 gram per 150 ml. Harganya 10.000 1 kilo. Kalau dihitung harganya per liternya kira-kira 6.600 per 1 liter. Yang ketiga ada bioring atau keramik ring. Keramik ring ini SSA-nya 240 feet square per feet kubik. Keunggulannya dia awet, dia tahan lama, tidak mudah berubah bentuk, tidak dapat merubah pH juga. Dia memiliki densitas 100 gram sama dengan 50 ml. Jadi 100 gram hanya dapat 50 ml. Harganya 39.000 per 1 kilo. Jadi perhitungan harganya kira-kira harga per liternya 78.000. Cukup mengagetkan ya teman-teman. Yang keempat ada biobol rambutan atau biobol spike. SSA-nya itu 280. Memiliki densitas per satu piece-nya 17 ml. Harga satu piece-nya itu 100 perak. Perhitungan harga per liternya kira-kira 5.900 rupiah. Kelima, kita ada biobol bulat. Biobol bulat memiliki SSA 300 feet square per feet kubik dengan densitas satu piece-nya 15 ml. Satu piece
harganya 120 perak. Jadi hitungan kira-kira per liternya Rp8.000 untuk biobol bulat. Yang keenam adalah Varroc. Nah, Lavarroc ini memiliki SSA 280 feet square per kubik feet. Keunggulannya daya serapnya baik, memiliki flow yang baik untuk dilewati oleh arus. Tapi dapat mengubah pH air, dapat menurunkan pH air tersebut. Nah, densitasnya itu per 100 gram memiliki 50 ml volumenya. 1 kilo harganya 5.000. Jadi perhitungan harga per liternya kira-kira 10.000 1 liter. Nah, yang ketujuh ada BioBlock Foam. Nah, yang kita bahas nih BioBlock Foam 30 ppi. Jadi dia ada banyak tipe biofoamnya. SSA-nya itu ada 340 feet square per feet kubik. Dengan densitas 1 piece-nya 20 ml volumenya. 1 piece harganya 1.000. Jadi kira-kira harga per liternya 40 ribuan lah buat si biofoam ini. Nah, yang ke-8 ada Superbio. Superbio ini SSI cukup tinggi. Dia sampai 440 feet square per feet kubik. Cukup tinggi untuk media filter premium seperti Superbio. Superbio ini memiliki densitas yang sangat ringan dengan massa 100 gram sama dengan 500 ml. Jadi volumenya dia lebih besar dengan massa yang sedikit. Harga 1 kilonya ya Superbio 128.000. Nah, jadi kira-kira harga per liternya 25.600. Nggak terlalu mahal sebenarnya. Nah, yang ke-9 ada Cristal-Bio. Nah, Cristal-Bio ini merupakan filter premium juga. Nah, dia harganya 160.000 per 1 kilonya. Nah, filter Cristal-Bio ini memiliki SSA sebesar 460 feet square per feet kubik. Nah, dengan densitas 100 gramnya itu 600 ml. Jadi 100 gram Cristal-Bio sama dengan 600 ml volumenya. Perhitungan harganya per liter hanya sebesar 26.600. Hampir sama Superbio kalau kita hitung sama si densitasnya itu. Nah, yang ke-10 dan ini lumayan mencengangkan juga ya. Ini kita ada Kaltneus atau K1. Nah, Kaltneus ini SSA-nya 260. Nggak terlalu besar ya. Nah, densitasnya itu 100 gram sama dengan 800 ml. Jadi massa K1 ini sangat ringan ya. 100 gram itu sama dengan 800 ml. Dengan harga per kilonya 149.000. Jadi perhitungan harga per liternya hanya sebesar 18.600. Jadi dengan harga 18 ribuan, Brofist sudah dapat 1 liter K1 dengan efektivitas luasnya 600 feet square per kubik feet yang bisa ditinggali oleh bakteri. Nah, coba sekarang Brofist hitung kalau arwana 3 kilo gue yang barusan itu butuh berapa liter K1 statis. Komen di bawah ya hasilnya. Yang jawabannya benar bakal gue undi minggu depan. 4 subscriber yang beruntung bakal dapat total 200.000 voucher belanja dari gue. Nah, jadi gimana? Udah paham kan sekarang cara ngitungnya? Yuk di like videonya kalau video ini membantu. Mari sama-sama membantu dengan cara subscribe channel ini buat yang belum subscribe. Dan share ke teman-teman kalian yang sekiranya harus nonton video ini. Supaya channel ini bisa lebih baik lagi dan dapat memberi info-info bermanfaat lainnya. Sekian video ini. Keep our wet friends happy dan salam ikan.